Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba'da. Baik, para hadirin, insya Allah saat ini kita akan membacakan Quran tepat surah Al-Fatihah dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Insya Allah dengan tajwid. Selamat menyimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Nah, baik. Kita sedikit akan membuka tentang perihal ilmu tajwid yang ada pada surah Al-Fatihah. Kita mulai dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis itu dalam istilah tajwidnya disebut dengan haraf sukun. Karena tidak ada hukum di sana. Selanjutnya, Bismillah. Millah itu dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan 4 nama. Satu, disebut mad asli. Sebab biasanya di atas lafaz Allah itu ada angka 1 di atas. Maka disebut mad asli. Dua, disebut dengan nama alif lam syamsiyah. Dasarnya karena ada alif, ada lam, kemudian ada huruf syamsiyah serta tasdid. Maka disebut dengan nama alif lam syamsiyah. Kemudian selanjutnya disebut juga dengan nama mad ta'zim. Dasarnya karena lafaz Allah itu merupakan bagian dari lafdzul jalalah atau lafaz keagungan. Kemudian yang keempat, lafaz Allah juga disebut dengan nama lam. Lafaz Allah wajib tarqiq. Dasarnya karena lam lafaz Allahnya berada setelah baris kasroh. Maka disebut dalam istilah ilmu tajwid, lam lafaz Allah wajib tarqiq atau wajib tipis. Jadi bacanya Bismillah, jangan Bismillah. Nah, sekali lagi saya ulang, lafaz Allah itu ada 4 nama dalam hukum ilmu tajwidnya. Satu, mad asli. Dua, alif lam syam siyah. Kemudian yang ketiga mad ta'zim. Kemudian yang keempat lam lafaz Allah wajib tarqiq. Selanjutnya bismillahir dalam istilah ilmu tajwid hir itu disebut dengan nama alif lam syamsiyah. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Karena ada alif, ada lam, ada tasdid. Kemudian di depannya ada huruf syamsiyah, ro. Maka disebutlah istilahnya dengan nama alif lam syamsiyah. Kemudian selanjutnya bismillahirro. Ro itu dalam istilah ilmu tajwid disebut dengan nama ro wajib tafkhim. Dasarnya karena ro di sana diberi harkat fathah, maka pembacaan tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Ro, jangan ro. Ro itu dalam istilah tajwid ada 3 nama. Satu ada ro wajib tafkhim, 2 ro wajib tarqiq, kemudian yang ketiga ro boleh dibaca tafkhim, boleh juga dibaca tarqiq. Syarat di depan ro itu ada yang dinamakan huruf isti'la. Yang 7 jumlahnya nanti kita bahas.
Lanjutnya, Bismillahirroh dalam istilah tajwid roh itu disebut dengan nama haraf sukun dasarnya karena memang tidak ada hukum di sana. Ya, Bismillahirrohmanirrohim dalam istilah tajwid disebut dengan nama mada asli. Mad asli itu nama kembaran dari mad tabi'i. Tapi antara mad asli dan mad tabi'i itu walau memang agak sedikit mirip tapi beda. Karena mad asli itu tanpa adanya sebab sedangkan mad tabi'i itu harus punya sebab. Pembacaannya harus kita panjangkan karena memang mad itu artinya panjang. Berapa harokat? Dua harokat atau sering orang menyebut satu alif. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrohmanirrohim. Dalam istilah tajwid, nir itu disebut dengan nama alif, lam, sam, siyah. Dasarnya karena memang ada alif, ada lam, depannya ada huruf samsiah plus ada tasdid. Maka pembacaannya harus diidghamkan alif lam terhadap huruf samsiah. Jadi tidak begini bacanya Bismillahirrahmanirrahim rohim tidak, tapi nir seperti hilang alif lam karena memang idgham. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ro itu dalam istilah tajwid disebut dengan nama ro wajib tafkhim. Dasarnya karena ro berharakat fathah sama dengan Rahman. Kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir dalam istilah tajwid him itu disebut dengan nama mad arid lisukun. Kenapa disebut mad arid lisukun? Karena memang ada huruf yang baru dimatikannya karena mad itu artinya panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Mana arid di sukunnya? Mim. Karena pada penulisan mim itu berharakat kasroh, tapi dalam pembacaan mim itu dalam posisi sukun, maka mim disebut dengan arid lisukun. Sistem pembacaannya boleh tiga wajah, boleh satu alif, dua alif, atau tiga alif, atau kalau dalam istilah harokat, dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Baik, Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, itulah kiranya yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus untuk saya pribadi, umum bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.